Pernah nggak kamu duduk diam bukan karena nggak tahu mau kemana, tapi karena terlalu banyak arah? Bukan kurang pilihan, justru kebanyakan. Milih ini ragu, ninggalin itu kepikiran. Akhirnya, kamu nggak kemana-mana, capek, padahal belum mulai apa-apa. Kalau itu terasa familiar, tenang. Masalahnya bukan kamu yang lemah. Masalahnya cara kita berpikir saat memilih. Ya, selamat datang di channel saya Bang Mirza. Channel ini untuk kamu ingin berpikir lebih jernih, mengambil keputusan dengan lebih sadar, dan menjalani hidup secara realistis, bukan reaktif. Hari ini, atau pada kesempatan ini, kita tidak akan bicara tentang tips cepat memilih. Kita akan bicara tentang kenapa justru orang yang banyak mikir itu sering paling lama banget untuk bergerak. Sekarang ini, hidup kita tuh penuh opsi. Pertama, mau kerja di mana? Mau fokus apa? Mau lanjut atau berhenti? Di satu sisi, punya banyak pilihan terdengar seperti kemewahan gitu ya. Tapi anehnya, semakin banyak pilihan, justru semakin kita tuh semakin sesak. Dan yang sering kena sebenarnya bukan orang yang asal ya. Justru orang yang serius memikirkan hidupnya. Karena setiap opsi langsung dibedah. Plus minusnya, risikonya, dan kemungkinan terburuknya. Sedikit salah, mungkin langsung kebayang suatu penyesalan. Ya, pelan-pelan deh. Pikiran penuh, langkah pun akan berhenti juga. Ada istilah untuk hal ini, yaitu analisis paralisis. Yaitu adalah kondisi ketika kita terlalu sibuk menganalisis, sampai pada akhirnya tidak mengambil keputusan apa-apa. Ironis ya, niatnya ingin memilih yang paling tepat, tapi hasil akhirnya nggak milih sama sekali. Sekarang, perhatikan satu hal ini. Tidak semua keputusan butuh kepastian penuh. Tapi kita sering memperlakukan semua pilihan seolah-olah ini keputusan hidup dan mati. Padahal kenyataannya banyak banget keputusan itu bisa banget diperbaiki, bisa disesuaikan, bahkan bisa dibatalkan. Masalahnya bukan di realitasnya, masalahnya ada di kepala kita nih. Kita juga sering melakukan kesalahan lain. Ya, seperti contohnya mencampur adukan keputusan besar dengan keputusan yang kecil. Ya, semua itu dipikirin dengan tingkat stres yang mungkin sama ya. Mau milih topik kerja hari ini rasanya kayak menentukan arah hidup 10 tahun ke depan. Agak berlebihan. Padahal, tidak semua keputusan itu layak mendapat energi mental sebesar itu. Dan disinilah berpikir jernih itu mulai relevan. Berpikir jernih itu bukan menjadi dingin ya atau cuek. Ya, berpikir jernih itu artinya kita berhenti tenggelam di kepala sendiri. Yuk kita bahas deh. Langkah pertama sederhana tapi sering ditolak. Yang pertama adalah mempersempit pilihan. Banyak orang takut melakukan ini karena merasa kalau saya menutup opsi berarti saya membatasi diri. Padahal justru sebaliknya. Otak manusia itu tidak dirancang untuk memproses terlalu banyak alternatif sekaligus. Clear thinking start with limitation. Membatasi pilihan bukan tanda menyerah. Itu kamu ingin fokus. Langkah kedua, pisahkan fakta dan asumsi. Saat memilih, yang sering membuat kita ragu bukan kenyataan, tapi cerita yang ada di kepala kita nih. Yang pertama, takut nanti gagal. Takut orang itu kecewa. Dan takut, aduh ternyata ini salah. Padahal, semua itu tuh belum tentu terjadi. Critical thinking itu bukan berarti pesimis. Critical thinking itu ngecek mana yang nyata, mana yang cuma ketakutan. Lalu ajukan satu pertanyaan kecil. Tapi ini penting loh. Dengan informasi yang saya punya hari ini, apa keputusan yang paling masuk akal?
Itu pertanyaan kecilnya. Bukan keputusan yang paling sempurna, bukan yang paling aman menurut semua orang, tapi yang paling rasional saat ini. Karena keputusan selalu diambil dengan data yang terbatas. Dan itu normal. Banyak orang terjebak karena ingin satu hal yang tidak ingin menyesal. Padahal penyesalan bukan sesuatu yang bisa dihapus dari hidup. Ya, itu melekat sih sebenarnya. Yang bisa kita kendalikan bukan hilangnya penyesalan, tapi cara kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Jadi kita tuh milih, tapi kita harus tanggung jawab. Nah, berpikir jernih berarti siap menanggung konsekuensinya, bukan mencari pilihan tanpa risiko. Pasti adalah suatu resiko. Satu hal lagi yang sering bikin kita buntu itu terlalu banyak suara dari luar, yaitu adalah pendapat orang, ekspektasi sosial, standar hidup yang tidak kita pilih sendiri. Di satu titik kita perlu berhenti bertanya, orang lain akan bilang apa? Dan mulai bertanya, ini masuk akal nggak untuk hidup saya nih? Maksudnya saran tadi. Berpikir jernih itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal tenang. Tenang saat menimbang, tenang saat memutuskan, dan tenang saat menerima hasilnya. A calm mind makes better decisions. Kalau hari ini kamu sedang di persimpangan, kepala itu terasa penuh dan rasanya semua pilihan itu berat. Ingat ini, kamu tidak harus memutuskan segalanya sekarang. Kamu hanya perlu satu langkah yang paling masuk akal hari ini. Setelah itu, jalan akan menyesuaikan hal itu. Berpikir jernih bukan berarti hidup tanpa ragu ya, tapi hidup tanpa tenggelam di keraguan. Dan itu bukan bakat, itu latihan. Pelan-pelan, sadar. Ya, terima kasih banget udah nonton video saya sampai akhir. Kalau video ini membantu kamu melihat pilihan itu jauh lebih jernih, kita lanjutkan ke obrolan berikutnya. Saya ucapkan makasih banget ya. Bang Mirza akan kembali di video-video selanjutnya guys. Bye.